Kisah tragis pembunuhan satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah akhirnya terkuak. Ketiga korban tewas diracun arsenik oleh anak keduanya yang ternyata sebelumnya pernah mencoba meracuni ketiga korban tersebut. Dio Dava Shadila. Dia merupakan seorang pria yang masih berusia 22 tahun. Dio ini tinggal di Dusun Prajenan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Di sana, dia ini tinggal dengan kedua orang tuanya dan juga kakaknya. Ayahnya bernama Abbas Azhar yang sudah berusia 58 tahun. Dan ibunya bernama Heri Riani yang sudah berusia 54 tahun. Dan juga kakaknya yang bernama Dea Herunisa yang berusia 24 tahun. Kehidupan keluarga Dio ini lumayan berkecukupan, bahkan lebih. Karena ayahnya merupakan mantan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Yang saat itu ayahnya ini memang sudah pensiun. Sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Bahkan mereka juga mempunyai ART yang bernama Sartina yang sudah bekerja di rumah mereka selama 15 tahun. Awalnya hubungan keluarga mereka baik-baik saja tanpa adanya masalah apapun. Namun, semuanya berubah ketika Dio ini merasa kesal kepada kedua orang tuanya karena saat itu Dio ini meminta kuliah di London namun tidak diizinkan oleh orang tuanya. Karena memang saat itu ayahnya Dio ini baru saja pensiun dari pekerjaannya. Jadinya, pemasukan keluarga mereka pun hanya dari gaji pensiun ayahnya saja. Makanya, orang tuanya pun menolak keinginan Dio untuk berkuliah di London. Apalagi setelah tamat SMA, Dio itu pernah tes akmil, tapi gagal. Lalu setelah itu, Dio pun tidak mau lanjut kuliah lagi kalau bukan kuliah di London. Alhasil, setelah Dio tamat SMA, Dio ini tidak ngapa-ngapain alias nganggur. Namun, justru di saat dia nganggur, Dio ini sering sekali menghambur-hamburkan uang orang tuanya, bahkan sampai 32 juta per bulan, yang katanya kalau itu untuk kursus bahasa Inggris. Namun, orang tuanya pun tidak tahu kalau itu uang larinya benar-benar ke kursus atau kemana. Namun menurut sepupunya yang bernama Wisnu Widakdo, di tweetnya kalau Dio ini memang bilang kalau dia kursus bahasa Inggrisnya itu memang untuk persiapan kuliahnya di London. Namun sepupunya juga tidak tahu pasti apakah benaran atau tidak uangnya itu difungsikan untuk kursus. Dan menurut pengakuan sepupunya juga, kalau Dio ini setiap hari menyewa mobil Innova Reborn yang cuma untuk kelihatan kerja karena seolah mobilnya itu mobil dinas. Atau mungkin cuma untuk gengsi saja. Yang bahkan, Dio menyewa mobil itu setiap hari, sehingga kalau dihitung-hitung, Dio ini menyewa mobil itu sekitar 1,2 juta per hari. Dan parahnya, semuanya ini memakai uang pensiunan orang tuanya. Apalagi di saat itu, ayahnya Dio ini dalam keadaan sakit-sakitan. Yang akhirnya, karena ini, orang tuanya pun sering menuntut Dio untuk mencari kerja, supaya bisa membantu perekonomian keluarganya. Dan karena itu, bukannya dia mikir, tapi justru Dio ini malah sakit hati karena dia merasa dipaksa untuk membantu perekonomian keluarganya. Dan karena saking sakit hatinya, Dio ini sampai tega merencanakan suatu hal yang benar-benar mengerikan. Jadi saat itu Dio ini memang sudah berencana mau menghabisi keluarganya dengan racun yang dia beli secara online di e-commerce. Dan racun yang dia beli itu ada dua jenis. Yang pertama itu jenis arsenik yang sebanyak 10 gram, dan yang kedua racun jenis cyanida yang dia beli sebanyak 100 gram. Lalu singkatnya di suatu hari, Dio ini memulai aksinya dengan memasukkan racun jenis arsenik yang dia beli tadi ke dalam es dawet yang sudah dia siapkan. Lalu dia pun menghidangkannya kepada ayah dan ibunya beserta kakaknya juga. Tapi karena kadar racunnya yang terlalu sedikit, jadinya ayah dan ibunya beserta kakaknya juga saat itu tidak kenapa-kenapa dan hanya cuma muntah-muntah saja karena efek dari racunnya. Dan saat itu tidak ada yang tahu niat dari Dio ini, bahkan tidak ada yang tahu kalau Dio ini yang sudah meracuni keluarganya. Lalu singkatnya setelah gagal dari percobaan pertama setelah 5 hari kemudian, ketika di pagi harinya, yang mana rutinitas ayahnya Dio ini setiap pagi memang sering minum kopi. Dan disinilah Dio ini lagi-lagi mencoba memasuki racun jenis cyanida sebanyak 2 sendok ke masing-masing kopi dan teh hangat. Lalu dia pun memberikannya kepada ayah ibunya dan juga kepada kakaknya. Dan kali ini, racunnya dengan cepat bereaksi dan membuat mereka semua lari ke kamar mandi dengan sambil muntah-muntah sampai mereka pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Melihat hal ini, Dio pun panik
Dan pas di jam 8 paginya, Dio ini langsung menelpon ART-nya yang bernama Sartina untuk datang ke rumahnya. Dan ketika ART-nya ini sampai di sana, ART-nya ini kaget ketika melihat majikannya sudah tergeletak di kamar mandi yang berbeda-beda, apalagi dalam keadaan yang sudah tidak sadarkan diri. Lalu ART-nya itu, yaitu Sartina, dia pun langsung meminta bantuan kepada beberapa warga. Dan akhirnya dengan bantuan beberapa warga, mereka bertiga pun langsung dibawa dulu ke kamar masing-masing. Bahkan mereka bertiga juga sempat dioleskan minyak kayu putih supaya keadaannya membaik. Pada awalnya memang tidak ada yang tahu kalau mereka bertiga itu keracunan. Karena memang awalnya Sartina ini mengira kalau majikannya itu cuma lemas dan sakit biasa saja. Tapi karena keadaannya yang tidak kunjung membaik, bahkan saat itu semakin memburuk, akhirnya mereka bertiga pun dilarikan ke Rumah Sakit Merah Putih yang ada di Magelang. Tapi sayangnya, sesampainya di rumah sakit, ternyata mereka bertiga itu sudah dinyatakan meninggal dunia. Namun karena kejadian ini tidak wajar, apalagi yang jadi korbannya langsung bersamaan, akhirnya kasus meninggalnya keluarga Dio ini pun menjadi perhatian polisi. Sehingga polisi pun menjalankan pemeriksaan otopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Dan ternyata, setelah dilakukan otopsi, hasilnya pun benar-benar mengejutkan dan juga menunjukkan kejanggalan. Karena ketiga organ tubuh mereka itu mengalami kerusakan sampai berwarna merah, yang mana ini diakibatkan karena zat sianida yang sudah bersarang di tubuh mereka bertiga. Dan dari sinilah baru bisa dipastikan kalau mereka bertiga itu meninggal karena diracun. Karena ini polisi pun menyelidiki mereka semua termasuk Dio, Sartina dan juga beberapa warga yang sudah membantu keluarganya Dio ini ke rumah sakit. Awalnya mereka semua itu dijadikan saksi untuk ditanyakan soal kronologi kejadiannya, namun ketika polisi menanyai mereka satu persatu, polisi pun langsung curiga kepada si Dio ini, karena Dio ini dianggap orang pertama yang melihat ayah ibunya jatuh lemas di kamar mandi. Karena saat itu ketika para warga ditanyai, mereka mengaku kalau mereka tahu kejadian ini dari ART-nya yaitu Sartina yang meminta tolong. Begitupun Sartina, awalnya tahu kejadian ini karena Dio yang meminta tolong. Karena itu Dio ini yang akhirnya dianggap jadi orang pertama yang mengetahui soal kejadian ini, dan pastinya juga dia tahu kronologinya. Apalagi saat kejadian, Dio ini ada di situ. Dan juga Dio ini satu-satunya orang dari keluarganya yang selamat dari kejadian itu, ditambah lagi saat itu tidak terlihat kesedihan di wajahnya seperti layaknya anak yang baru kehilangan ayah ibunya sekaligus kakaknya. Karena ekspresi wajah Dio ini saat diperiksa polisi, sama sekali tidak menunjukkan wajah sedih, akhirnya polisi pun terus mendalami penyelidikannya dan fokus kepada Dio ini. Dan setelah diperiksa secara mendalam, barulah Dio ini mengakui kalau dia ini yang meracuni keluarganya sendiri. Karena dia mengaku kalau dia melakukan itu semua karena dia merasa sakit hati. Karena dia yang sebagai tulang punggung keluarganya itu dipaksa untuk membantu perekonomian keluarganya, jadi di sini Dio itu mencoba membalikan keadaan untuk melindungi diri. Bukan cuma itu, ternyata Dio ini juga mengaku kepada polisi kalau Dio ini bekerja di salah satu perusahaan BUMN, tepatnya di PT KAI alias Kereta Api Indonesia, yang padahal aslinya dia ini pengangguran. Tapi setelah pihak kepolisian mengecek bahkan cross-check sampai ke PT KAI-nya langsung, ternyata 100% kalau Dio ini berbohong. Namun saat itu berita yang sudah terlanjur beredar itu sesuai dengan pengakuan Dio ini, yang mengaku kalau alasannya dia melakukan ini semua itu sakit hati kepada keluarganya karena dipaksa untuk jadi tulang punggung keluarganya untuk membantu perekonomian keluarganya, yang padahal sama sekali tidak, bahkan kebalik. Karena inilah pamannya Dio dan juga sepupunya serta keluarga besarnya ini benar-benar kaget dengan pengakuan hoaxnya si Dio ini, karena mereka semua tahu bagaimana Dio ini sebenarnya dan latar belakang hidupnya yang sebenarnya. Dan karena inilah pamannya Dio dan juga sepupunya itu langsung mengklarifikasi ke media-media soal kalau pengakuan Dio ini tuh hoax. Karena yang terjadi sebenarnya itu kebalik. Dan sebenarnya Dio inilah yang sudah membebani keluarganya, bahkan sampai menghambur-hamburkan uang pensiun ayahnya yang sebanyak 32 juta rupiah per bulan dengan alasan yang tidak jelas. Dan atas kasus ini juga, akhirnya Dio ini pun ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman mati atau minimal penjara seumur hidup.